Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Aldo di pemantapan yang kedua. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai himpunan. Nah, himpunan itu kalian sudah belajar di kelas 7. Nah, kita akan ulangi lagi mengenai himpunan, pembahasan sedikit mengenai himpunan bersama diagram Venn dan selamat menyaksikan. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Tonton sampai habis, tulis di buku tulis semua materinya. Nah, nanti juga ada pembahasan tentang latihan soalnya dan sampai habis aja pokoknya. Ada tugasnya juga nanti, jangan lupa dikumpulkan, oke? Terus presensi. Nah, presensinya jangan lupa di kolom komentar diisi pakai nama lengkap kalian sesuai kelasnya. Dan kita mulai ya. Nah, kenapa langsung diagram Venn? Karena memang diagram Venn ini pasti aja ada di UN. Bisa tentang kehidupan sehari-harinya atau tentang gambarnya, gambar diagram Venn-nya. Dan juga mengenai simbol-simbolnya juga ada. Nah, jadi bisa sampai himpunan ini 2 soal ada di UN, selalu aja ada. Di UN 2 soal. Kita mulai ke diagram Venn. Nah, cara membuat diagram Venn. Udah pasti tahu kan diagram Venn seperti apa sih? Nah, diagram Venn itu seperti ini. Pertama, kita lihat dulu himpunan semesta. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Contoh, S-nya 1, 2, 3, sampai 10. Nah, kita buat kotaknya nih. Kotak warna biru kalau di sini. Lalu huruf S di samping kanan layar kalian. Oh iya, samping kanan layar, benar. Lalu, nah kita tulis aja 1 sampai 10 titik-titiknya. Anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang dimaksud dengan himpunan semesta. Jadi di dalam sebuah kotak biru ini terdaftar atau anggota-anggotanya kita bisa sebutkan dari 1 sampai 10 kalau menurut contoh S 1 sampai 10. Random aja 1 sampai 10-nya. Kemudian himpunan yang termuat dalam himpunan semesta. Jadi di dalam himpunan semesta ada himpunan di dalamnya. Jadi S, contoh 1 sampai 10 S-nya, A-nya 2, 4, 6, 8. Nah, jangan lupa ya kalau himpunan itu pakai kurung kurawal tandanya. Jadi kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A, anggota-anggotanya kita pakai kurung kurawal 2, 4, 6, dan 8. Seperti biasa. Kotak dengan huruf S di samping kanan layar. Kemudian 1 kita random aja nih. 1 sampai 10. Nah, karena ada himpunan A, jadi kita buat aja 2, 4, 6, 8. Nah, gabungkan aja 2, 4, 6, 8. Kita buat lingkarannya 2, 4, 6, 8 yang termasuk himpunan A. Kita beri nama A dengan huruf kapital. Jadi himpunan pasti dengan huruf kapital. Huruf kapital dikumpulkan anggota-anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Lanjut ke slide selanjutnya. Kita pahami dulu. Paham ya? Lanjut ke contoh kedua. Buat diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P 1, 3, 5, 7. Dan Q, himpunan Q, anggota-anggotanya 6, 7, dan 8.
Nah, buat himpunan S semesta 1 sampai 8. Nah, kalian kalau mau kumpulkan dulu aja himpunan P-nya. 1, 3, 5, 7 bergabung jadi di dalam himpunan P. Dan himpunan Q-nya 6, 7, 8. Karena P dan Q sama-sama punya 7, jadi lingkarannya 7-nya tetap hanya ditulis 1 kali saja. Jadi himpunan Q 6, 7, dan 8. Nah, jadi ada di tengah-tengahnya itu angka 7 karena 7 dia juga bergabung dalam himpunan P dan 7 juga dia bergabung dengan himpunan Q. Tinggal sisanya ada nggak yang belum terdaftar dari himpunan P dan himpunan Q? Kalau ada, berarti kita tulis di luar himpunan P dan Q, yaitu 2 gitu. Dan 4. Pahami dulu. Jadi 7 gabung di P, 7 juga ikut di Q. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Contoh lagi buat diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S1 sampai 8, himpunan A. Nah, biasanya kayak gini. Himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Nah, masih ingat bilangan asli? Bilangan asli berarti bilangan yang mulanya dari angka dari bilangan 1. Dari nomor 1. Jadi dari nomor 1, 2, 3, 4. Nah, mulanya dari 1 ya. Jadi bilangan asli genap kurang dari 10, maka A-nya 2, 4, 6, dan 8. B, bilangan asli genap antara 1 dan 5. Berarti B adalah himpunan B 2 dan 4 anggota-anggotanya. Gimana gambarnya? 2, 4, 6, 8. Nah, himpunan A kita bulatkan anggota-anggotanya 2, 4, 6, 8. B juga ada angka 2 dan ada angka 4. Berarti di dalam lingkaran ada juga lingkaran lagi B. Jadi kita nggak usah tulis lagi 2 dan 4 di luar lingkaran karena sudah ada 2 dan 4 di anggota A. Jadi kita tinggal bulatkan saja himpunan B. Sisanya tinggal 1, 3, 5, dan 7. Pahami dulu. Oke. Lanjut ke bahasan selanjutnya. Wah, lupa. Contoh, buat diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S 1 sampai 8, K 1, 3, 5, L 6, 8. Nah, K-nya 1, 3, dan 5. Berarti nah, kita bulatkan saja 1, 3, dan 5. Jadi K. Dan L 6 dan 8. 6, 8. Karena nggak ada yang sama, tidak ada yang sama anggota K dan anggota L, maka dia berpisah lingkarannya. Pisah. Jadi tidak menyatu. Iya, karena tidak ada anggota yang sama K dengan L. Jadi kita tinggal di luarnya 2, 4, dan 7. Oke, pahami dulu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Membaca diagram Venn. Contoh, diletakkan diagram Venn berikut ke dalam suatu himpunan. Nah, misalkan Bapak punya diagram Venn, seperti ini gambarnya, kita akan nyatakan ke dalam suatu himpunan. Nah, berarti himpunan A, kita lihat lingkarannya, 1, 2, 3, dan 6.
lingkaran B 3, 5, dan 8. Dan himpunan semestanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya, himpunan A dan himpunan B. Himpunan semestanya kita tinggal sebutkan aja semua anggota-anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut, kita ke irisan himpunan. Nah, irisan, misal Bapak punya contoh ada nama-nama siswa. Deas, Rafa, Nabila, Caca, Rini, Andika, Wijdan. Nah, kelompok A, Deas, Rafa, Caca, Rini, dan Nabila. Kelompok B, Caca, Rini, Andika, Wijdan. Karena Caca dan Rini dia gabung di kelompok A dan gabung juga di kelompok B, maka itu disebut irisannya. Jadi irisan himpunan A dan B dengan lambang A dengan huruf melengkung seperti huruf N. A iris B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B juga. Jadi anggotanya ikut di himpunan A, dia juga ikut di himpunan B. Atau bahasa aljabarnya. Nah, atau di sini Caca dan Rini menjadi anggota himpunan A dan sekaligus anggota himpunan B, sehingga disebut irisan himpunan A dan B. Ditulisnya, enggak ada. Gitu ya. Jadi A iris B sama dengan Caca Rini. Seperti itu. Yang kedua, gabungan himpunan. Jadi kayak tadi misal Deas, Rafa, Caca, Rini, Nabila di himpunan A, Caca, Rini, Andika, Wijdan di himpunan B. Kita akan gabung. Namanya gabung berarti gabungan A dan B, anggota-anggotanya semua kita gabung. Jadi gabungan himpunan A dan B yaitu bisa ditulis A gabung B. Lambangnya seperti huruf U. A gabung B sama dengan Deas, Rafa, Caca, Rini, Nabila, Andika, Wijdan. Jadi di anggota A dan anggota B kita gabung semuanya. Komplement himpunan, contoh. Jadi di sini ada A, Deas, Rafa, Caca, Rini, Nabila, B, Caca, Rini, Andika, Wijdan. Jadi diagram Venn-nya seperti berikut. Caca dan Rini dia tetap beririsan karena ada dia di himpunan A dan juga di himpunan B. Apa itu komplement himpunan? Komplement himpunan atau bisa ditulis A dengan pangkat C itu ialah himpunan selain anggota himpunan A. Di A komplement ialah himpunan selain anggota himpunan A. Jadi anggota-anggotanya kita nggak usah sebutkan yang anggota di himpunan A. Jadi A komplement adalah Andika, Wijdan, Dimas, dan Arya. Jadi yang himpunan A-nya kita nggak usah sebutkan, tinggal himpunan selain A. Anggota selain A berarti Andika, Wijdan, Dimas, dan Arya. Sama yang di luar-luarnya juga. Gitu. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui X di mana X kurang dari sama dengan 12. X-nya bilangan asli. Jadi maksudnya
Himpunan semestanya itu adalah bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 12. Yang P itu himpunan dengan bilangan prima dari 1 sampai 12. 1 dan 12-nya masuk. Yang Q bilangan ganjil dengan bilangan antara 1 sampai 12. Sehingga yang mana sih diagram Venn-nya? Jadi kita daftarkan dulu anggota-anggotanya. Kita lihat S adalah bilangan asli. X yang kurang dari 12. Kurang dari sama dengan 12. Berarti S-nya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. P yaitu bilangan prima antara 1 sampai 12. 1 dan 12-nya ikutan. Jadi bilangan prima masih ingat bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yaitu 2, berarti bilangan primanya kan 1 kali 2, itu aja, 1 dan 2. 3, 5, 7, dan 11, itu bilangan prima. Kemudian Q, bilangan ganjil dari 1 sampai 12, berarti satunya masuk, 1, 3, 5, 7, 9, 12. Nah, jadi kita lihat angkanya. Di sini 3, 5, dan 7 sama. 3, 5, 7, 11. Di P ada. Di Q pun ada. 3, 5, 7, dan 11. Sehingga 3, 5, 7, dan 11 dia gabung di P dan gabung juga di Q. Gabung di P, gabung juga di Q. Jadi dia ada di tengah-tengah. Teriris-irisan, betul. 3, 5, 7, 11. Jadi jawabannya ialah C. Nah, yang A, yang B salah ya, karena 3, 5, 7, 11-nya ditulis 2 kali. Jadi nggak boleh. Ditulisnya hanya 1 kali. Jadi digabung, diiris irisannya. Dia masuk P dan masuk Q juga. Jadi jawabannya C. Berikut ini adalah pernyataan yang benar untuk himpunan, kecuali, ayo, apa jawabannya? Jawabannya ialah D. Lilin himpunan bagian dari alat elektronik. Jadi lambang kayak magnet itu, seperti magnet itu yaitu himpunan bagian. Jangan lupa ya. Iya. Mengapa lilin? Jawabannya, lilin adalah himpunan bagian dari alat elektronik, karena memang lilin bukan alat elektronik. Kenapa tidak A? Jawabannya karena himpunan kosong selalu menjadi himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi lambang kayak magnet itu ialah himpunan bagian. Ya. Jadi setiap himpunan kosong pasti merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi jawabannya D. Yang keempat, di antara pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan pernyataan-pernyataan yang benar adalah, ada lambang seperti E, itu ialah elemen atau anggota. Jadi himpunan X anggota dari himpunan X. X ialah anggota dari himpunan kosong, himpunan X dan Y, lalu di himpunan lagi. Pusing? Iya, pusing. Jadi jawabannya C. Mengapa C? Nomor 1 salah karena lambang E ini, lambang anggota ini merupakan penyebutan anggota-anggotanya, bukan himpunannya.
Jadi himpunan X kita tidak bisa menggunakan lambang E ini. Jadi harus satu anggota aja, X aja, nggak usah pakai kurawal. Jadi kan kalau yang nomor 1 itu pakai kurawal atau himpunan X. Jadi nomor 1 itu salah. Nomor 2 X anggota. Nah, itu baru benar karena dia anggotanya, memang anggotanya. Yang ketiga, himpunan kosong, himpunan bagian dari himpunan yang tertulis. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, nah setiap himpunan kosong pasti itu merupakan himpunan bagian. Jadi benar. Jawabannya C. Diketahui nomor 5, S bilangan asli kurang dari 13. P bilangan faktor dari 12. Q bilangan kelipatan 2 kurang dari 13. Himpunan dari komplement P gabung Q, jangan ketukar, itu gabung ya. Q adalah P gabung Q, itu selalu kita komplementkan. Ya, kita daftarkan dulu anggota-anggotanya. S, himpunan semesta, bilangan asli kurang dari 13. Maka S sama dengan dari 1 sampai 12, 13-nya nggak masuk. Lanjut P bilangan faktor dari 12. P sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor masih ingatkah faktor? Jadi kita lihat pengalinya. 12 berapa kali berapa sih? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi faktor-faktornya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Q sama dengan bilangan kelipatan 2 kurang dari 13. Berarti kelipatan 2. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sehingga P gabung Q, kita gabungkan dulu P dan Q. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, dan 12. Sehingga komplement P gabung Q yang bukan anggota P gabung Q, kita lihat himpunan semesta dan himpunan P gabung Q-nya. Nah, yang bukan gabungan dari P dan Q ialah komplement P gabung Q, berarti 5, sisanya 5, 7, 9, dan 11. Jadi jawabannya B. Kita pahami dulu. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 8. Banyak himpunan bagian dari Y dengan Y bilangan prima dari 10 sampai 20 adalah banyak himpunan bagian. Jadi sebenarnya kita bisa satu-satu tulis, tapi karena lama, nah ada rumusnya. Rumusnya adalah, kita lihat, Y bilangan prima dari 10 sampai 20 kita daftarkan anggota-anggotanya, berarti Y sama dengan 11, 13, 17, 19. Sehingga banyak anggota Y, NY itu banyak anggota Y ialah ada 4, 11, 13, 17, dan 19. Nah, apabila ditanya banyak himpunan bagian, maka rumusnya ialah 2 pangkat N. 2 pangkat N, yaitu karena N-nya 4, sehingga jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 yaitu 16. Jadi jawabannya 16. Ya, bilangan prima jangan lupa ada 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dari 10 sampai 20 bilangan primanya ialah 11, 13, 17, 19. Dan anggota-anggotanya berarti ada 4 anggota dari Y. Dan banyak himpunan bagiannya yaitu 16.
Diketahui himpunan K dari 1 sampai 11 dengan X-nya bilangan ganjil. Banyak himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 3 anggota adalah, kita daftarkan dulu K-nya. K bilangan ganjil dari 1 sampai 11. 11-nya masuk. Jadi 3, 5, 7, 9, 11. Satunya nggak masuk. Karena tidak ada tanda sama dengan. Jadi NK sama dengan 5. Jadi bilangan banyaknya anggota K ialah 5. Yang ditanyakan adalah banyak himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 3 anggota adalah, banyak himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 3 anggota. Kita bisa tulis satu-satu. 1, 3, 5, 7, 3, 5, 9, 3, 5, 11, 3, 7, 9. Kita urutkan 3, 7, 11, 3, 9, 11, 5, 7, 9, 5, 7, 11, dan 7, 9, 11, 5, 9, 11. Ada lagi? Jadi dari anggota-anggota K, kita sebutkan aja 3 anggota, tapi beda-beda. Jadi ada ternyata banyak himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 3 anggota ialah ada 10. B jawabannya. Atau bisa pakai cara kedua, pakai segitiga Pascal. Ada yang masih ingat? Segitiga Pascal ini puncaknya yaitu 1. Biasa disebut himpunan kosong. Jadi himpunan kosong dia hanya memiliki 1 himpunan bagian. Himpunan kosong itu sendiri. Kemudian himpunan dengan 1 anggota berarti satu himpunan kosong dan satunya lagi himpunan yang 1 anggota itu sendiri. Himpunan 2 anggota berarti 1, 2, 1. Duanya dari mana sih? Duanya dari ini, kita jumlahkan. 1, 3, 3, 1 dijumlah 1 dan 2 jadi 3, 2 dan 1 jadi 3. 1 dan 2, 2 dan 1 dijumlah. Jadi 3, 3, 1, 3, 3, 1. Yang itu juga 1, 4, 6, 4, 1. Karena himpunannya 5 anggota berarti sampai 5 anggota. Nah, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Berarti, ini untuk himpunan kosong. Ini himpunan dengan 1 anggota. Himpunan bagian dengan 2 anggota. Himpunan bagian dengan 3 anggota. Himpunan bagian dari 4 anggota. Dan himpunan bagian dari 5 anggota. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang ditanyakan banyak himpunan bagian yang beranggotakan 3 anggota, maka yang diambil adalah ini 10. Jadi jawabannya adalah 10. Jadi banyaknya himpunan bagian dengan beranggotakan 3 anggota ialah 10. Seperti itu ya. Jawabannya B, 10. Jadi bisa kita urutkan 3, 5, 7 sampai 10 atau bisa juga pakai Pascal. Jadi dari himpunan kosong, himpunan beranggotakan 1, himpunan bagian beranggotakan 2, beranggotakan 3, beranggotakan 4, dan beranggotakan 5.
Yang diambil yang mempunyai 3 anggota berarti jawabannya 10. Lanjut. Wah, udah ada 4 siswa. Kelas 9A terdiri dari 31 siswa. 15 siswa mengikuti kompetisi matematika, 13 siswa mengikuti kompetisi IPA, dan 7 siswa tidak mengikuti kompetisi tersebut. Banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut adalah, jadi himpunan semestanya 31 siswa, matematikanya 15 siswa, IPA 13 siswa, dan 7 siswa tidak ikut. Nah, semestanya 31. Dan MTK dan IPA kita buat bulatannya, himpunannya. Nah, matematika ada 15, IPA ada 13. Siswa yang tidak ikutnya ada 7. Jadi yang ditanyakan banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut adalah kita misalkan dengan huruf X. Nah, oke, bisa kita gunakan rumus NA gabung B, banyak anggota yang A gabung B sama dengan banyak anggota A ditambah banyak anggota B dikurang banyak anggota A iris B. Karena yang ditanyakan irisannya, sehingga anggota A iris B sama dengan anggota A ditambah anggota B dikurang anggota A gabung B. Atau karena konteksnya seperti ini, sehingga A iris B-nya X, kita tambahkan aja semua, matematika 15, IPA 13, yang tidak ikut 7 kita tambahkan 15 tambah 13 tambah 7, dikurang A gabung B. A gabung B-nya 31 atau semestanya 31 kita kurang. Jadi 35 dikurang 31 hasilnya adalah 4 siswa. D. Ya, pahami dulu. Jadi hanya kita tambahkan saja 15, 13, dan 7. Lalu kita kurangkan dengan 31. Seperti itu. Hasilnya adalah 4 siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Yang ke-12, wawancara dari 40 orang pembaca majalah diketahui 5 orang suka membaca majalah tentang politik dan olahraga. 9 orang tidak menyukai keduanya. Banyak pembaca yang menyukai majalah olahraga sama dengan 2 kali banyak pembaca yang menyukai majalah politik. Banyak pembaca yang menyukai majalah politik adalah, jadi apa saja yang diketahuinya? Semuanya ada 40 orang. Politik diiris dengan olahraga yang menyukai keduanya yaitu 5 orang. Yang tidak menyukai keduanya ada 9 orang. Lalu olahraga itu sama dengan 2 kali politik. Ya, majalah olahraga sama dengan 2 kali banyak pembaca yang menyukai majalah politik. Sehingga diagram Venn-nya kita lihat 40 semestanya politik, olahraga. Nah, karena irisan berarti 5 orang itu di tengah-tengah. Tidak menyukai keduanya ada di luar himpunan. Nah, politiknya misalkan P. Karena olahraganya 2 kali politik, berarti bisa kita tulis 2P. Dengan rumus yang sama, NA gabung B sama dengan NA tambah NB dikurang NA iris B. A gabung B kita misalkan semestanya 40, lalu kita jumlahkan P tambah 2P tambah 9, lalu kurangi irisannya. Irisannya adalah 5. P tambah 2P jadi 3P. 9 kurang 5 hasilnya 4. Jadi hasilnya 40 kurang 4 sama dengan 3P. Jadi hasilnya adalah 36 sama dengan 3P. P sama dengan 36 dibagi 3. 3-nya pindah ruas ya, jangan lupa. Jadi asalnya dikali jadi dibagi.
Hasilnya adalah 12. Politik 12 orang. Silahkan dipahami dulu. Oke, nomor terakhir. Oh, sudah selesai. Oke, sekian pemantapan yang kedua dari Bapak. Apabila ada yang tidak mengerti, ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Jangan lupa isi presensinya di kolom komentar dan jangan lupa tugasnya juga diisi. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.